Halo sahabat Dayens, hari ini kita punya narasumber yang sangat luar biasa. Pengen tahu siapa dia dan bagaimana cara tips dan trik tentang bagaimana sih mendapatkan prestasi yang seimbang antara akademik dan non-akademik. Check it out! Sekarang Dayen lagi sama Kak Erik. Yuk kita kenalan sama Kak Erik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Kurniawan. Saya merupakan salah satu mahasiswa program studi kesehatan lingkungan Universitas Sriwijaya. Saat ini, saya sedang menempuh pendidikan di semester 6. Wah, ternyata Kak Erik merupakan mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya ya guys. Sebelum kita tahu mengenai tips dan trik untuk menang dari sebuah perlombaan serta menyeimbangkan prestasi akademik dan non-akademik, kita harus tahu dulu nih kegiatan setelah di luar kampus dari Kak Erik sendiri itu apa aja sih Kak, kalau boleh tahu? Kegiatan saya di luar kampus, saya bukanlah merupakan mahasiswa yang rajin berorganisasi, namun ada beberapa organisasi juga yang saya ikuti. Kegiatan saya selama berada di luar kampus, saya biasanya akan menyibukkan diri dengan mempersiapkan ide ataupun gagasan-gagasan saya dalam kompetisi, baik itu kompetisi LKTI, debat maupun desain poster. Ngomong-ngomong masalah prestasi nih Kak, penghargaan apa aja nih Kak yang pernah diraih selama di dunia perkampusan kalau boleh tahu Kak? Beberapa penghargaan yang pernah saya raih saat berada di bangku kuliah ialah lomba karya tulis ilmiah tingkat Fakultas Kesehatan Masyarakat, kemudian lomba kompetisi debat nasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat, kemudian lomba desain poster Public Health Youth Event yang diselenggarakan oleh BEM FKM Unsri, kemudian lomba Scientific Competition of Sriwijaya yang dilaksanakan oleh Badan Otonom Yurid dari Unsri, kemudian lomba Coin Expo desain poster yang diselenggarakan oleh FMIPA. Selama mengikuti setiap perlombaan di dunia perkampusan ini, menurut kakak apa aja sih Kak tantangan terberatnya? Tantangan terberat dalam mengikuti berbagai ajang perlombaan, yang pertama ialah biasanya kita dihadapkan dengan tantangan-tantangan baru ataupun perlombaan-perlombaan baru. Contohnya itu misalnya perlombaan debat, kompetisi debat sebenarnya bukanlah hal yang familiar bagi saya karena saya juga pernah ikut lomba debat dan ternyata ya belum berhasil. Nah, namun dari situ kita belajar bahwa kita mengamati situasi yang ada, bagaimana sih caranya agar kita bisa menyampaikan argumen-argumen dengan baik. Nah, selanjutnya untuk hambatan yang lainnya juga itu terletak pada menemukan ide, gagasan serta masalah yang akan kita angkat. Terkadang kita sudah memiliki masalah, namun kita belum mampu memberikan ide. Terkadang kita sudah memiliki ide, namun ide itu sangat tidak rasional untuk diterapkan ataupun tidak solutif untuk masalah tersebut. Oleh sebab itu, tantangan terberat ialah bagaimana caranya mengharmonisasikan ataupun menggabungkan antara masalah dengan ide ataupun gagasan yang kita usulkan, di mana antara masalah dan gagasan tersebut haruslah berkorelasi sehingga menciptakan suatu inovasi yang solutif dalam pemecahan masalah tersebut. Nah ini nih, bagian yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua. Gimana sih tips dan trik ala Kak Erik buat menang dalam setiap perlombaan yang kakak ikutin itu? Tips dan trik menang di suatu kompetisi, sebenarnya memang sebagian besar kita itu mengikuti perlombaan ialah untuk mendapatkan juara. Mengapa demikian? Karena memang ekspektasi kita terhadap usaha yang akan kita lakukan memang harus optimal. Nah, oleh sebab itu tips dan triknya ialah yang pertama adalah kita harus mengetahui betul kompetisi apa yang akan kita ikuti. Misalnya kompetisi desain poster, LKTI dan debat, itu tahap prepare ataupun tahap persiapannya akan berbeda. Yang kedua ialah kita harus mengetahui sistematika penilaian dari masing-masing lomba. Artinya setiap persyaratan-persyaratan ataupun ketentuan yang telah ditentukan oleh panitia harus benar-benar kita patuhi dan kita ikuti. Yang ketiga ialah kita harus merencanakan dan
harus baru. Yang penting bisa juga ide yang sudah ada sebelumnya kita modifikasi sehingga dapat menimbulkan kesan baru dan dapat mudah untuk diterapkan. Jadi tips dan triksnya ialah yang pertama adalah kita harus tahu itu lomba yang seperti apa, kemudian harus mengetahui sistematika penilaian, kemudian harus mensintetiskan antara ide dan masalah. Yang keempat adalah menyusun tools ataupun tahap-tahap yang harus kita lakukan dalam menciptakan karya yang akan kita ajukan dalam setiap perlombaan. Dan yang terakhir nih Kak, gimana sih cara Kakak untuk membagi waktu agar dapat menyeimbangkan prestasi akademik dan non-akademik dalam dunia perkampusan ini Kak? Menurut saya menyeimbangkan antara waktu akademik dan non-akademik saya ialah seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa saya bukanlah merupakan anak organisasi yang misalnya rutin untuk mengikuti rapat ataupun kegiatan organisasi lainnya. Namun ada beberapa juga organisasi yang saya ikuti. Di sini menurut saya untuk kegiatan perlombaan dan kegiatan akademik itu merupakan dua hal yang sangat berbeda tentunya. Cara saya menyeimbangkan ialah yang pertama saya akan memprioritaskan kegiatan akademik saya dulu, karena pada dasarnya tujuan kita berkuliah adalah belajar dan mencapai nilai yang optimal yang merupakan cerminan dari usaha yang sudah kita lakukan. Nah, untuk kegiatan non-akademik ataupun kegiatan perlombaan sendiri, saya akan mengikuti apabila saya memang benar-benar memiliki waktu luang seperti itu, atau bahkan saya akan menjadwalkan kegiatan non-akademik dan akademik saya pada saat kapan saya akan mengerjakan akademik dan pada saat kapan saya akan mengerjakan kegiatan non-akademik saya ataupun kegiatan perlombaan saya. Jadi menurut saya tidak sulit untuk menyeimbangkan antara keduanya, karena pada dasarnya kita berangkat dari niat. Apabila niat kita itu sudah lurus, sudah baik, maka insya Allah kita akan mudah untuk mengatur jadwal apa yang harus kita lakukan antara kegiatan akademik dan non-akademik seperti itu. Wah, banyak banget ya informasi yang bisa didapetin dari sharing hari ini. Jadi, kesimpulannya kalau menurut aku sendiri, kita tetap bisa berprestasi dalam bidang non-akademik tanpa meninggalkan kegiatan akademik itu sendiri. So, untuk sahabat Dayang semua, semangat